Dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan akan kebenaran firman Allah dan yang memelihara serta melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Ini minggu saya pikir dari tangan saya hanya ada sekitar 8 kursi, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang kosong. Yang sayap kanan dari tangan saya tidak dapat dihitung. Tetapi tentunya puji nama Tuhan bahwa masih ada persekutuan yang indah di tengah-tengah orang percaya. Tahun rahmat Tuhan yang begitu luar biasa, dan di bulan yang kedua di tahun 2020 kita kembali mengalami lawatan firman Tuhan melalui kebaktian minggu pagi hari ini dan catatan kalender pembacaan yang diterbitkan oleh Majelis Sinode Gemit, Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, kita semua tentunya pernah melihat, bahkan berhadapan muka, bahkan bergaul dengan tipe orang munafik. Orang munafik itu di muka dia ahoit ala-ala, tapi di tangan begini, sapu di belakang, ahoit ala-ala. Sapu di belakang itu orang munafik. Hormat, tapi di belakang dia bilang horkoi. Orang munafik tentunya dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kata munafik yang pertama adalah orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Dia pemulut orang lain tapi dia punya hati bakoreng, bakudis bagar. Itu orang munafik menurut kamus bahasa Indonesia. Yang kedua artinya orang yang suka berbohong. Suka bohong ini Bapak Mama. Nanti dia omong itu 99% saja yang Bapak Mama percaya. 99,99. Itu saja yang bisa dipegang. Yang 1% itu boy oke. Dia suka omong kasih yang muluk-muluk, bikin yang enak-enak. Yang penting dia punya lidah enak untuk ngomong. Biasanya saya bilang Pak Bini, kalau dia omong itu 99,99%, Bapak Mama jangan percaya, 1% saja yang percaya. Tetapi dia guru toh, jadi di sekolah 99,99% percaya. Dia pemulut omong senada yang betul. Yang ketiga menurut kamus bahasa Indonesia, yaitu orang yang pura-pura. Kalau dikatakan pembuka gereja manis hitam, Bapak Alex, salam. Wih, Bapak susah sampai di Yerusalem, betul-betul. Ada apa nih Bapak? Bapak, malam itu jangan peluk kebun di luar. Ada juga kebun di dalam. Orang yang suka pura-pura. Sama juga dengan orang bermuka dua, yaitu di depan terlihat baik namun di belakang menjelekan orang lain. Atau ketemu bahasa di Kuan, ibu bilang kutimat, muka belakang. Itu orang munafik, orang yang suka berpura-pura. Tentunya orang munafik sama seperti orang yang memakai topeng, hanya terlihat tersenyum manis tetapi hatinya ingin menista. Orang munafik kata-katanya bagus tetapi kenyataannya merupakan senjata yang menghancurkan. Sama seperti kotong di pasar. Kotong
Kotong beli anu sat anting-anting di warna kuning emas. Kotong bagaya pakai bilang, mas bilang bakarat sampai bakarat. Padahal sebenarnya bukan barang emas, imitasi. Sama seperti perempuan cantik. Kalau pakai ame make up bedak 5 cm minta ampun. Lipstick juga demikian. Kemudian alis itu tambah lagi supaya bilang itu alis tornado. Tetapi jangan kotong suruh cuci muka. Awe muka pumpuruk lain. Nanti kasih naik di media sosial begitu selfie. Kirim, sebar, luaskan. Wih, semua pada bergarap, coba kenal ame dengan dia. Begitu janji, kotong ketemu di mana? Oh, di tikungan dekat gereja OBUI. Begitu datang lihat begini bang mama. Wih, semuanya loh. Hohuman oleh kelo. Beta kira lu cantik. Itu ibarat orang yang munafik bapak mama. Hanya kulit luar saja yang bagus, tetapi kulit dalam ancur-ancur. Diibaratkan sama dengan ini hapoi. Dia pun kulit luar bagus, tapi dia pun dalam kabel koslet semua. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan diberitakan pagi hari ini. Carilah catatan kalender pembacaan Majelis Sinode Gemit yang dikirim bagi kita dalam pemberitaan gereja-gereja di dalam perhimpunan gereja Masehi Injili di Timur dalam minggu-minggu Epifania. Tentunya bahwa Yesus sementara mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal kemunafikan orang Farisi. Bagi orang Yahudi, tentunya apa yang disampaikan oleh Yesus, waspadalah terhadap ragi. Ragi adalah tanda kejahatan. Ragi adalah sepotong adonan atau kotong setelah kotong ramas roti bapak mama, kemudian kotong kasih tinggal sepotong. Karena taruh bibit roti terlalu banyak. Saya bilang ragi itu yang bibit roti kahan. Ragi itu menurut orang Yahudi, kotong setelah selesai ramas roti, yang lain kotong bakar, kemudian kasih tinggal sepotong. Kasih tinggal sepotong, kemudian dia membusuk atau dia fermentasi. Dia menjadi rusak, bajamur, fermentasi. Kalau betul fermentasi ini, nanti saya mau bilang, hai, neno ini, ibu pendeta bilang fermentasi. Nanti tanya langsung di bapak-bapak guru besar dong, atau di mama-mama guru besar. Mengalami fermentasi atau pembusukan. Kemudian nanti dong bikin roti baru lagi, maka pakai itu ragi yang tadi sudah menjadi pembusukan atau mengalami fermentasi. Ini dipakai oleh orang Yahudi. Fermentasi adalah ada kaitannya dengan pembusukan. Karena itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, mengingatkan kepada murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap ragi atau kebusukan atau kemunafikan orang Farisi. Yesus kasih gambaran bahwa munafik itu sama kayak ragi. Kau lihat dari luar saya bagus, cuma di dalam dia subah jamur, baulat, supuru, babotar enak. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kenapa? Sehingga tentunya bahwa Yesus menyampaikan pengajaran ini secara khusus kepada murid-muridnya. Padahal kalau kita membaca di bagian firman Tuhan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun serta berdesak-desakan. Ada banyak orang di situ, ada banyak orang berkerumun, kata firman Tuhan, beribu-ribu bahkan berdesak-desakan. Tetapi Yesus menyampaikan pengajaran ini secara khusus kepada murid-muridnya. Kenapa kau disan pakai mic, saya kau ngomong kuat-kuat, kau semua orang dengar tuh. Tetapi dia harus menyampaikan ini secara khusus bagi murid-muridnya. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa
Yesus menyampaikan pengajaran ini secara khusus kepada murid-muridnya. Karena ketika itu orang-orang Farisi melihat bahwa pengajaran Yesus begitu luar biasa. Bukan hanya pengajaran Yesus, tetapi juga dia membuat mujizat-mujizat. Ada banyak hal luar biasa yang Yesus buat, sehingga ada begitu banyak orang beribu-ribu berkerumun berdesak-desakan. Semua orang bilang, "Woi, kau piko Yesus, dia ngomong terlalu enak. Kau piko Yesus, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang timpang berlari, yang lumpuh berjalan." Yesus buat banyak hal dan tentunya menjadi kebutuhan banyak orang ketika itu. Tentunya bahwa orang Farisi merasa, "Wih, mulai ada saingan." Sebenarnya kemunafikan atau kebusukan itu muncul hanya karena orang merasa tersaingi seorang dengan yang lain. Dia merasa disaingi. Kok bisa dia lebih cantik beta ini? Lu tunggu orang pulang. Lu kebelaan FIFA nomor 5. Mati lu lewat. Kok dia lebih hebat dari beta? Habe pun cara ada. Tinggal beta buka susah dia pun nama saja. Kemudian beta kasih jatuh sang dia di depan banyak orang. Kemudian nanti kalau dia buka kan be omong babai satu. Weh, penawasa. Wah, tuh leko. Tapi bisa bilang, itu angka itu. Itu kotong munafik. Orang Farisi tentunya mengalami hal yang demikian karena mereka merasa tersaingi oleh pengajaran Yesus, oleh begitu banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Maka timbullah niat jahat untuk menghentikan ajaran Yesus. Karena itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman, Yesus mengawali kata ini firman Tuhan pertama-tama kepada murid-muridnya. Pertama-tama artinya bahwa sebelum dia kasih tahu orang lain, dia kasih tahu dulu dia pun diri sendiri, dia kasih tahu dulu dia pun majelis. Wah, jangan pikir begitu supaya jemaat omong saketong. Jangan sampai mulut omong lain, kemudian tindakan bikin lain. Dia awali dulu kotong dari kotong sebagai pengajar, sebagai guru. Jangan sampai apa yang kotong beritakan tidak sepadan dengan apa yang kotong bikin. Kotong hanya berpura-pura saja supaya orang bilang, "Atau ini leko, namas, hebat dan seterusnya." Bapak-bapak Saudara orang beriman yang Tuhan Yesus kasih. Pengajaran ini disampaikan pertama kepada murid-muridnya. Karena itu Yesus berkata, "Waspadalah terhadap ragi," yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus awali dengan kata waspadalah. Karena kejahatan itu datang bukan karena ada niat dari jauh-jauh hari, bukan karena ada niat dari dalam hati, tetapi kejahatan itu timbul karena ada kesempatan. Kemunafikan juga muncul, kebusukan juga muncul ketika kita melihat ada peluang, ada kesempatan. Oh, ini waktu yang pas untuk beta menjatuhkan dia, ini waktu yang pas untuk beta menjelekkan dia, oh ini waktu yang pas untuk beta maki-maki dia. Apalagi kalau sepas dengan satu botol naik, itu di mulut lebih berbusa. Ini hari lu tangkis sudah, lu tada sudah, dan ada yang lebih hebat. Dia bilang waspadalah berarti berjaga-jaga supaya jangan sampai kita tentunya mengalami hal ini. Dia bilang waspada. Boleh bergaul dengan dong, boleh duduk dengan dong, tetapi jangan sama seperti dong. Boleh duduk dengan orang yang mabuk, tapi jangan sampai kita jadi pemabuk. Boleh duduk dengan orang yang pencuri supaya kita ajar dia bahwa ada kebenaran di sana, tapi jangan sampai kita jadi pencuri. Boleh bergaul dan duduk dengan orang jahat supaya dia dimenangkan, tapi jangan sampai kita juga menjadi orang jahat. Ini yang Yesus mau sampaikan untuk murid-muridnya. Bahwa kau pemegang kendali, pemegang ujung tombak dalam pemberitaan. Jangan sampai akhirnya begitu
Sampai di tempat duka dong bilang, Bapak majelis, oke Tuhan loh. Setelah doa penghiburan habis, kasih giliran gelas, kemudian majelis yang tuang. Sedikit-sedikit teh ini suklin, supi kualin kalau bakar menyala. Dia bilang waspadalah, berhati-hatilah, supaya kita jangan terjerumus kepada kemunafikan orang Farisi. Karena orang Farisi itu hanya berbicara dan omong mulut penuh tentang hukum Taurat Musa, tetapi dalam melakukannya mereka putar balik. Dong bilang begini, hari Sabat jangan pergi kasih makan binatang, jangan pergi kau keluar binatang dari kandang, jangan kasih minum dia air, omong kosong. Begitu hari Sabat sebelum pergi di bait Allah, dong cepat-cepat dulu lari pi kasih makan ti ini domba hanya 10 ekor sah. Kotong pulang kalau dong mati karena kena virus corona, ini jadi soal. Bangun pagi mas batas sibuk urus dengan semua hal. Tetapi bukan berarti juga saya bilang bahwa hari ini bapak mama jangan tersibuk dengan masak bubur pemakan Islam dulu isi lambung berdatang gereja. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tentunya menegaskan hal ini, waspadalah, berjaga-jagalah, supaya kita jangan mudah terjerumus, jangan mudah terbawa arus. Kita boleh mengalir tetapi jangan terbawa arus. Ini yang tentunya diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa sih Yesus mengatakan yang demikian Bapak Mama? Karena tentunya bahwa kemunafikan, kejahatan, kebusukan yang kita buat seolah-olah kita sementara hidup dalam akuarium, ikan dalam akuarium. Kita merasa bahwa kita nyaman di dalam, tetapi ada begitu banyak orang memandang kita dari luar. Sehingga pada bagian ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini firman Tuhan dibilang begini. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap. Sebenarnya hal yang buruk atau ragi atau kemunafikan, kebusukan hidup, biar kau tutup rapat-rapat juga akan tercium. Diibaratkan seperti bangkai. Kau tahu mau kubur ke mana juga. Anjing pun indera penciuman lebih tajam Bapak Mama. Wih bobosan enak di sini. Oh itu dia bobo. Tapi bukan berarti bahwa saya menunggu Bapak Mama dengan kali tidak mandi. Saya juga karena kelatihan mahal yang 2 meter 4 jam 8 itu usulan dalam perkunjungan rayon. Maka ini pagi justru sampai mandi. Gosok gigi saya kasih hilang ini udah yang tadi malam. Kemudian hanya pakai air 2 jari saja, kas turun dari mata sini, kemudian datang di gereja. Tentunya bahwa kejahatan sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Karena itu Yesus mau bilang bahwa sepandai-pandainya orang Farisi dalam doa omong tentang kebenaran, membenarkan diri, membenarkan pengajaran, membenarkan apa yang mereka beritakan. Tetapi toh kalau dong hidup sama seperti kubur terenganga pun sia-sia. Ini merupakan kebohongan besar. Yesus mau kasih tahu dong bahwa kemunafikan itu akan tersingkap, kebusukan itu akan tersingkap. Terkadang bahwa kita merasa apa yang kita lakukan baik, tetapi kita menyembunyikannya itu daripada Tuhan dan sesama, maka akan tersingkap juga. Orang akan tahu. Bapak saudara orang beriman, polisi itu sangat pintar. Kebanyakan polisi hanya tamat SMP dan SMA. Kalau kita lihat ada polisi yang sarjana, itu nanti setelah sudah jadi polisi baru kuliah. Polisi itu terlalu pintar soal penyelidikan kasus. Orang subaku bunuh, pernah ada kasus di Bobo. Seorang bapak membunuh istrinya. Ini cerita yang saya dengar sebelum saya datang di Mio. Setelah dibunuh dia punya istri, kemudian dia pisah bunyi. Bawa pisah bunyi di semua tempat, satu malam di satu tempat, satu malam di satu tempat.
Kemudian dia kembali bawa ke tempat semula dan istrinya dikuburkan. Setelah tanya siapa yang bunuh sang dia, laki yang bunuh tadi justru dia mengaku. Kemudian mungkin sudah menjelang 1 tahun atau 2 tahun itu cerita. Ada satu intel polisi. Di awalnya dia berpura-pura sebagai orang yang mau ojek. Kemudian dia berjumpa dengan ini ibu yang punya suami ini yang bunuh istrinya. Sepanjang perjalanan dia mulai bercerita. Dia sudah tahu bahwa ini dia punya suami yang bunuh aja sampai mengaku. Cerita. Dia bilang dia tukang ojek, tukang jual ikan. Tetapi tentunya bahwa setelah bercerita begitu banyak hal, tercium juga dia punya kebusukan karena waktu dia mengaku dia sonde bekin. Kalau bosong bilang beta bekin, beta akan tuntut sang bosong. Ini kenyataan dalam hidup. Nanti kalau begitu pas di mata biji bilang, "Ih, wis neno." Sama ada orang kubuka lagi. Yang jahat, yang busuk itu akan tersingkap, akan tercium, akan terlihat dengan acara apapun juga. Karena itu kita sedang perlu untuk menyembunyikannya melalui kemunafikan kita, menyembunyikannya di belakang kita. Tetapi kita perlu untuk berbicara sejujurnya. Katakan sejujurnya. Itu anak pemuda dong kalau dengar itu lagu Mak Pendeta itu Meriam Belina pun lagu yang kau paling suka. Apa mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya? Tentunya bahwa kebusukan, kejahatan, kemunafikan akan dengan cepat menular, akan dengan cepat merambat, akan dengan cepat tersebar. Ibaratkan sama seperti sekarang ada isu virus corona di kota Wuhan, Cina, menyebarkan sampai sudah masuk ke Indonesia. Itu virus itu diserang langsung di pusat pernafasan atau paru. Dia serang terlalu cepat. Begitu kau tarik sak napas itu. Kenapa? Ilmu hati. Kejahatan itu punya caranya tersendiri untuk menyebar dengan cepat, untuk merasuki seseorang dengan cepat. Tapi bukan itu lagu yang setan apa yang merasukimu. Saya tambah setan di depan, bukan yang sebenarnya. Apa saudara orang beriman? Kalau kau ajak orang bilang begini, mari kau beribadah rumah tangga, dia rasa mau memang faham. Beta pun keburu orang tofat ini hari kemarin hujan. Dia rasa terlalu berat, sama kayak seolah-olah ajak dia pancuri. Kau ajak orang bilang baca firman. Seolah-olah bilang lu pancuri ya. Suruh orang bilang berdoa. Wah itu jadi lebih persoalan lagi. Saya bisa berdoa. Tapi coba kalau suruh dia bilang ada bahasa roh. Dia mulai dari rohani sampai rohana sampai roh Buddha. Semua bahasa kebinatangan dia kasih keluar. Semua bahasa tidak beri kemanusiaan dia kasih keluar. Sudah ada yang akan lawan sang dia. Ini kenyataan. Tetapi tentunya Bapak saudara orang beriman, sekuat apapun pengajaran tentang kemunafikan, tentang kejahatan, tentang kebusukan, Yesus berkata dalam ini bagian firman Tuhan ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh diawali dengan berkata, Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dalam firman yang lain Yesus bilang jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Jangan takut terhadap kejahatan, terhadap kemunafikan, terhadap orang yang muka dua, yang omong muka belakang, yang tidak memberitakan tentang kebenaran tetapi menceritakan tentang kebusukan hatinya kepada orang lain. Jangan takut. Terkadang kita seolah-olah terhipnotis
Inju bilang, "Di kenapa?" "Di kerasukan." "Oh, kerasukan." Sekarang ini bapak mama orang UEBUI seputar, bahkan seputar Anambas Selatan dan TTS dirasuki dengan suatu informasi menyangkut dengan penculikan orang. Saya berkunjungan 2 hari di Wenoni. Semua orang pun cerita hanya bilang, "Kotong ada ketemu pas-pas di bom di gereja mana. Dong ada di Oto." Tapi itu orang bukan orang UEBUI. Kemudian dong ada di pos 2, ada di US Boat. Tadi malam itu kotong berburu. Jadi akhirnya saya dengan Pak Beni karena pulang jam 9, jam 10. Maka sepanjang perjalanan Pak Mama, saya pulang, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Lagu sesuai not lain. Karena takut dengan ini isu. Ini benar Bapak Mama. Kotong 2 orang kemudian jalan sebatul, jalan motor mati-mati karena motor setua toh. Takut sudah datang dengan nuah. Tapi pasti dia bilang, yang kecil itu serba isi, yang besar itu lebih berisi. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus bilang, jangan takut kepada pengajaran mereka, jangan takut kepada apa yang mereka sampaikan, bahkan jangan takut kepada apa yang mereka buat. Karena tentunya mereka hanya merasuki kita, memberikan ketakutan kepada kita untuk pengajaran tentang kebenaran. Itu tidak disampaikan, tidak diberitakan. Tapi terkadang kau tunjuk takut. Lusa minum segelas besan bakawan ding lulai. Salah satu lompok ding kotong. Lu selalu bagus sih. Katong sesat kelompok lagi. Tadi mama gaul beda dengan mama masal gaul. Mama gaul itu yang suka bagosip, makin gosip makin sip. Apalagi saya minum teh kutub. Enak. Oh, yang lebih enak yang itu mentua itu. Berat. Terkadang karena kita takut ditolak, tidak diterima, orang sedang bergaul dengan ketong. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan tempat, maka kita juga mau hidup dalam kemunafikan. Sebab apa jangan takut, semua orang berdosa. Karena itu jangan takut, beton di gereja. Di sana hanya ada orang-orang baik. Saya pernah bilang bahwa gereja di rumah sakit jiwa, tempat orang-orang sakit jiwa untuk mengalami kesembuhan, bukan tempat orang-orang kudus, orang-orang benar. Karena tentunya bahwa orang Farisi menganggap diri paling benar dalam segala perkara hidup dan iman. Yesus mengingatkan ini, bahwa mereka hanya dapat membuat kita takut dengan apa yang mereka sampaikan. Tetapi tentunya pemberitaan tentang kebenaran Injil Kerajaan Sorga akan dilemparkan, akan diberikan kepada semua orang yang mau menerima dan melakukannya. Dalam ini bagian ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7 ada kata jangan takut berapa kali. Yesus bilang kotong jangan takut. Kalau dunia sudah suka dengan kotong ketika kotong sudah munafik. Ketika yang benar kotong katakan benar, ketika yang salah kotong katakan salah, ketika ada yang buat salah kotong tegur, ketika ada yang buat salah kotong nasihati. Jangan takut. Kalau sebentar kita dimusuhi, sebentar kita tidak disukai, sebentar kita ditolak. Jangan takut untuk omong. Tapi terkadang kotong munafik begitu mau omong. Mau omong. Itu bapak mantu. Aku juga dipecat sama beta lain jadi sola. Beta mau omong, minta maaf Bapak Desa ada. Oh Mama Desa, beta mau omong itu Bapak Desa. Aku juga beta dapat bantuan tahun depan lain. Beta mau omong tapi itu RT. Beta mau omong tapi itu kunyadu. Akhirnya kotong munafik di muka sa. Munafik saya bikin muka sebelah. Tuhan beta mau omong tadi. Karena mana kau? Dia bilang kau tuh jangan munafik juga. Omong saja. Nanti sebentar urusan bapak kita dalam belakang. Tinggal akhir tahun panik dan kau tahu nakiti
Tapi beta berbunyi memang betul. Nah usah kau dengar nah. Anak kecil maksudnya mau tahun baru selesai. Apa saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Ajaran kemunafikan, ajaran kesesatan, asal ajaran kebusukan orang Farisi. Terkadang juga membawa kita kepada situasi, kepada tekanan, kepada kondisi kita. Kita termakan dengan kebusukan, dengan kemunafikan. Kita termakan dengan itu. Sehingga akhirnya kita meninggalkan kebenaran dan pengajaran yang benar. Pada bagian ayat yang ke-8 dan ke-9 dibilang, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat. Terkadang kita juga tentunya ada di bawah tekanan dan situasi. Kalau dia suka dengan beta lah, nanti pas garam habis dia mau minta disapa. Hari-hari potong permintaan pepaya di situ. Hati sun enak betul-betul. Tuhan ini. Akhirnya kita tertekan, depresi, bisa saja kita saraf dan gila. Karena kita merasa bahwa kalau beta mau mengakui Tuhan, tapi kalau seandainya sebentar beta hidup susah, beta mau ngomong kebenaran, tetapi sebentar kalau beta hubungan dengan yang lain rusak, kita tertekan. Tetapi Yesus bilang bahwa kalau kita sedang mengakui itu, kita tidak memperkatakan kebenaran, tidak memunculkan kebenaran. Siapa yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat. Tapi siapa yang tidak mengakui, maka Tuhan juga tidak akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat. Jangan sampai serusak potong pulang juga. Simon Petrus bilang begini, jangan masuk deh. Itu waktu kan lu bilang sonde, bukan beta. Jangan masuk itu waktu kan lu sonde mengakui. Itu bilang lu seorang mana bilang berani sumpah, sumpah dalam nama-nama. Iya, tentunya bahwa walaupun kita mendapatkan tekanan, tetapi jangan sampai kemudian kita tidak mengakui kebenaran yang Allah karuniakan di dalam hati dan kehidupan kita. Nanti kalau di belakang-belakang itu cuci maki paling banyak, tetapi begitu di depan-depan mau omong dia bilang, baik kali dia buka. Jangan omong kan sebentar pulang dia sudah kotor. Bapak saudara orang iman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Ketika kita hidup dalam kemunafikan, maka kemunafikan yang akan menentukan pengakuan kita benar atau tidak benar. Orang munafik itu lebih banyak, dia omong sambil sumpah-sumpah supaya dianggap benar, supaya dianggap baik, supaya dianggap suci dan rohani, supaya dianggap paling betul dari yang lain. Bahkan sampai menghujat Allah pun dianggap itu hal yang benar. Membunuh juga dianggap sebagai hal yang benar. Membunuh orang lain supaya bisa masuk surga, dapat lihat 7 bidadari. Itu ajaran yang disebar. Menghujat nama Tuhan supaya sebentar bisa masuk surga, menghujat dalam kotong hidup perilaku setiap hari, dalam kotong pergaulan setiap hari, dalam kotong perkataan, dalam kotong teladan hidup setiap hari, tanpa sadar kotong sudah menghujat Tuhan. Kau hari-hari hidup kalau kita datang di gereja, tetapi kalau pulang mulut pun yang memaki, itu sama-sama. Hari-hari pun pegang Alkitab datang gereja, tapi kalau pulang mulut omong kosong paling banyak itu sama-sama. Hati busuk minta ampun dengan tetangga dan juga orang-orang lain di sekitar juga sama saja. Itu sama dengan kita sudah menghujat Tuhan. Karena itu dibilang perlu berhati-hati. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia yang akan diampuni, dan barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Yang tadi dong tuh bisa diampuni, yang beta bilang. Yang memaki, yang hati busuk dan lain-lain bisa diampuni. Tetapi dia bilang hati
bersumpah-sumpah demi nama Tuhan, Roh Kudus akan mengampuni. Itu berarti siap sudah kau langsung di pos 1. Mau saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, menghujat Roh Kudus artinya bahwa kita tidak berbicara mengatakan sesuatu dalam kebenaran. Kita semua omong yang benar karena kita takut ketika kita omong tentang kebenaran, maka orang lain tentunya akan meninggalkan kita. Dunia tidak akan berkawan dan bersahabat dengan kita. Tetapi Yesus bilang bahwa hati-hati, karena ketika kita menghujat Roh Kudus maka itu tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang akan kamu katakan untuk membela diri. Bagi setiap orang yang tentunya mau memperkatakan kebenaran, memberikan pengajaran yang baik, memberikan pengajaran kebenaran, memberikan faedah yang baik kepada sesama, katanya firman Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita apa yang patut kita berkatakan. Saya lihat dulu karena saya lihat satu jemaat susah dengan jari begini, bilang Sujan. Maaf saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkan Roh Kudus bekerja Pak ini dan Pak Ungu. Nanti kalau Roh Kudus bilang stop, Pak kita akan stop. Firman Tuhan datang dan memberkati kita hari ini tentunya membentuk kita, membawa kita bukan supaya kita menjadi orang suci dan kudus seutuhnya, tetapi supaya kita belajar tentang hidup yang benar, berbicara yang benar, memperkatakan yang benar, menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran yang benar. Bukan omong kosong paling banyak, bukan omong di mulut lain kemudian sebentar menjadi lain. Tentunya hari ini merupakan penegasan juga dari firman Tuhan. Kalau di rayon kota sama-sama babakalai soal jam kebaktian, minggu depan jam 8 kebaktian harus mulai. Jangan mulut omong lain di rayon kemudian sampai gereja bikin lain. Dan ada banyak hal lagi. Jangan mulut omong lain tapi kotong bikin lain. Lain di bibir, lain di hati. Mari bersama kita pulang. Kita merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing sambil kita terus berbuah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.